Langsung saja pada sasarannya, pelajaran tentang sunat-sunat sembahyang. Di mana orang yang sembahyang, samping wajib mengetahui fardu-fardu dalam sembahyang, dan juga wajib mengetahui sunat-sunat dalam sembahyang. Sembahyang tanpa mengenal fardu, tanpa mengenal sunat tidak sah. Sembahyang tahu fardunya, tahu sunatnya pun tidak sah kalau tidak tahu masalah air. Sesuatu yang tidak sah akibatnya jauh dari majelis ilmu. Sesuatu yang sudah jauh dari majelis ilmu, sia-sia ibadah apapun juga yang dilakukan oleh orang yang beribadah. Makanya kegunaan majelis ilmu di situ. Tapi alhamdulillah sekalipun kalau dapat dukungan kiri kanan masih hidup. Iya, sekalipun kalau dapat dukungan kiri kanan tetap majelis ilmu masih hidup. Enggak hidup di sini, pindah ke tempat lain. Gitu, baru kebakaran. Kalau udah angkat kaki baru kebakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu Sunanus sholah, sunat-sunat sembahyang. Sunanus sholah gismani, sunat sembahyang terbagi kepada dua bagian. Ada yang namanya aba'at, ada yang namanya hayat. Jadi sunat sembahyang itu terbagi kepada dua bagian. Ada yang namanya sunnah aba'at, ada yang namanya sunnah hayat. Udah sunnah aba'at, sunnah hayat begitu aja. Ya, jadi sunat sembahyang ada dua, ada yang namanya sunat aba'at, ada yang namanya sunat hayat. Apa yang disebut dengan aba'adus shalah? Apa yang disebut maksud dengan sunat-sunat aba'ad dalam sembahyang itu? Aba'adus shalah, sunat-sunat aba'ad yaitu at-tasyahudul awwalu, pembacaan tahiyat yang pertama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, itu tahiyat pertama bacaannya begitu. Itu namanya sunnah aba'at. Wa qu'uduhu, duduk dalam membaca tahiyat juga disebut sebagai sunnah aba'at. Ya, selesai. Itu ya. Ingatin tuh. Nih gitu. Nih, tangan ini kok tahiyat begitu tuh. Tuh, kok tangan ini tahiyat begitu, jangan susah banget kayak main kemidi puter lah. Itu ya, jangan begini begitu tuh. Tuh, ngeliat tuh. Tuh, gitu tuh ya. Paham nih? Kayak orang notok duren. Ya gini ya, ingetin ya, nih gini nih. Paham enggak? Tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, sejajarkan ente punya telunjuk jari dengan dengkul ente. Sejajarinnya begitu. Mari ya. Jajarin ya, jajar nanti. Tuh, jangan sampai iya mau tahiyat dan udah begini. Asyhadu an la ilaha, kan tadi begini nih. Asyhadu an la ilaha illallah baru angkat. Jadi waktu asyhadu an la ilaha illallah baru begitu. Lihat. Jangan digoyang-goyangin. Jangan. Lihat, di dunia goyang di mana di akhirat. Kalau di dunia lo goyang gimana di akhirat waktu berjembat. Udah nyasar ke DF. Makanya pulang haji pada kedar. Kebanyakan pergi haji ilmunya kagak, bodoh pada salim. Jelas tuh ya, jadi tahiyat pertama termasuk duduknya disebut sebagai aba'at sholat atau sunnah aba'at. Jelas begitu. Dan kedua apa? Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan yang kedua daripada sunnah aba'at yakni bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat pertama. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, sampai situ aja, jangan terusin, jangan wa ala ali sayyidina Muhammad, jangan. Lihat, dalam tahiyat pertama disebut sebagai sunnah aba'at. Kan begitu? Tahiyat pertama disebut sebagai sunnah aba'at. Termasuk duduk dalam tahiyat pertama juga disebut sunnah aba'at. Apalagi berselawat kepada Nabi Muhammad pada tahiyat pertama. Tuh. Jelas omongan tuh, paham gak? Ini mungkin itu pada bingung, belum dahar apa? Emang itu doang yang belum dahar, ini ya belum dahar. Jelas tuh? Iya, jelas ya? Ngerti ya? Gitu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah habis. Tuh namanya sunnah aba'at. Sebab pembacaan selawat dalam tahiyat pertama tadi disebut sebagai sunnah aba'at. Selawatnya sampai situ aja. Ntar di akhir lain lagi. Ya, ini sunnah aba'at. Apalagi wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir, dan berselawat kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Itu keluarga Rasulullah siapa ya?
Yang dibilang keluarga Rasulullah siapa? Itu bangsa Habib, Syarifah atau Habib. Itu makanya ente jangan cinta Habib kalau nggak tahu ilmu. Jangan suka ngaku cinta bangsa Habib kalau nggak tahu ilmu. Jangan, akibatnya kayak orang sini. Oh ya, cinta Habib tapi tidak dasar ilmu. Habib bawa ilmu pada lungo. Tahu lungo buron. Awas itu masuk neraka gara-gara gituan. Ente jangan begitu. Lihat, tarik dulu ilmunya. Cari dulu ilmunya, baru tahu persis kewajiban ente bangsa keluarga Rasulullah. Baru sampai dalam sunnah abad pun wajib sunnah itu orang itu membaca selawat kepada keluarganya Rasulullah SAW dalam tahiyat akhir. Kok tadi tahiyat pertama, tahiyat akhir ada di mana? Tuh, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang dohor, sembahyang asar, tuh tahiyat akhir. Kalau subuh langsungin selawat sama Nabi dan juga keluarganya. Jelas tuh? Jelas hari ya? Kalau subuh kan tahiyat ada berapa biji? Ada 3 sampai 6. Subuh tahiyat ada berapa biji? Ada 1. Oh iya, berarti habisin berselawat kepada Nabi dan juga selawat kepada keluarga Rasulullah SAW. Tuh. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dapat sunnah abad. Apa sunnah abad? Kalau tahiyat pertama hanya sampai pada selawat kepada Nabi, tapi kalau tahiyat kedua sunnah abad juga harus berselawat kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi jangan ngaku dulu cinta keluarga Rasulullah atau cinta Habib atau Syarifah. Jangan, tahu dulu ilmunya. Tahu ilmunya baru alhamdulillah Allah telah tanamkan di hati aku cinta kepada keluarganya Rasulullah SAW. Baru selamat ente, sebab ente cinta dasarnya ilmu. Tuh, orang yang cinta dasarnya ilmu tidak akan pernah bisa digoyangkan dalam bentuk apapun juga. Ilmunya sudah tahu. Tuh, nggak bedanya orang sembahyang dasarnya ilmu. Biar dilarang sembahyang tetap aja dia sembahyang. Tuh, sebab dasarnya ilmu. Tapi kalau orang sembahyang tidak tanpa dasar ilmu, udah biar dikasih duit nggak mau juga. Kecuali sembahyang di masjid, di musola. Imam memang nggak tahu ilmu, sembahyang juga jadi imam. Tuh orang sekarang kebanyakan. Dan jadi imam di masjid, imam di musola kebanyakan nggak tahu ilmu. Aneh yang berani kata gitu. Ayo, nggak percaya sini kumpulin imam-imamnya. Gue tanya lo, ayo lo baca nih. Nggak tahu. Tanya deh. Ayo, berapa fardu wudu, berapa fardu sholat? Ayo tanya. Sunat dalam wudu apa? Sunat dalam sholat apa? Ayo, sunat lebih biji. Gue sih bayang penting sembayang aja. Wah, lu kira kalkun? Gue sih yang penting sembayang gue mah. Nggak perlu tahu sunat-sunat lagi. Nabi nggak suruh. Mana hadis lu belajar sunat? Lihat tuh, orang kafir kan jawabannya begitu. Mana Nabi suruh sembayang? Ada sembayang mesti tahu. Ya, fardu wudu, fardu sholat. Di Quran nggak ada. Mau kata apa? Oh, coba. Bisa gak dijawab begitu? Bisa. Orang yang nggak ada ilmu kok jadi imam, nggak mau mundur dari barisan. Tapi kalau orang yang tahu ilmu nggak mau jadi imam, kecuali sudah tidak ada lagi orang yang tahu ilmu, baru dia mau jadi imam, sebab dia sudah tahu ilmu. Tapi orang yang nggak tahu ilmu, udah mau jadi imam juga. Tahlil gagal kok nggak ada dia. Oh, bisa begitu. Gue nggak mau tahu, pokoknya tahlil gue. Tuh, yang lain kan sama hadir, besekin 1, gue mesti besekin 1,5. Oh, bisa begitu ente. Bisa ngotot, nggak suruh baca doa, ngambek, bisa nendang-nendang beduk. Tuh, orang ibadah tanpa ilmu begitu ente. Makanya anak muda jangan mau ditipu sama orang-orang yang pakai peci putih. Serendang, jangan mau ketipu. Itu, makanya orang yang tahu ilmu nggak bisa ketipu. Seperti ana tahu ilmu biar dikit banyaknya, nggak bisa ketipu sama orang berilmu. Apalagi dengan orang-orang tidak berilmu, nggak bisa ketipu. Ana, insya Allah Tuhan pelihara sampai mati nggak bisa ketipu. Nah ini kepengen ente Allah Ta'ala pelihara biar sebulan sekali kita ngaji di sini. Nanti sebulan sekali insya Allah Tuhan bukakan jadi baik ya insya Allah ya di Marwiyah sebulan sekali. Nggak bisa ente orang tipu dalam bentuk apapun juga, nggak bisa. Tuh, Maria semasa anda masih ada umur, Maria insya Allah ente Tuhan pelihara yang kumpul di majelis taklim ana tidak akan pernah bisa ditipu oleh manusia. Insya Allah Tuhan pelihara semasa ente masuk mau ketemu muka sama ana, kumpul di majelis ilmu yang anda bimbing begini ini, insya Allah Tuhan pelihara. Nggak bisa ente ketipu sama manusia, sekalipun orang-orang itu orang berilmu. Oh, makanya orang yang nggak ada ilmunya ketemu ana rontok satu persatu. Di Jakarta, Jawa Barat sama. Oh, rontok satu persatu. Jangan takut ente. Majelis taklim nggak dapat dukungan, pindah. Pindah. Guru ente orang kaya, tahu?
Pindah. Di sini nggak dapat dukungan. Muria pindah kemana ke Muria? Muria nggak dapat dukungan, pindah ke DF. Pindah kita tahlil aja di putaran DF dia bisa bikin majelis taklim. Malam minggu kita tahlil, bikin pengajian. Tuh orang yang biasa maksiat jadi ngaji gak? Ngaji, abis ngaji maksiatnya lagi. Biarin masih ngaji. Mana mending orang itu ngaji juga maksiat juga, sama orang itu maksiat nggak pernah ngaji. Mendingan yang maksiat juga sambil ngaji, sebab pada masanya ngeri ya, ilmu tadi mengajar dia untuk mengurangi segala macam bentuk pelanggaran. Tapi kalau orang sembahyang doang, ibadah doang, ilmu nggak tahu, ibadahnya sudah maksiat, sembahyang dia sudah maksiat, semua pada nggak tahu aja. Jadi ibadah dalam sholat padahal dia maksiat kepada Allah Ta'ala. Bayangin ente, serem nggak? Serem. Tuh akibatnya pada rontok dengan keberadaan Anda di situ. Jangan percaya orang-orang yang rontok karena karena keberadaan anak. Jangan percaya ente. Jangan percaya kepada manusia siapapun juga yang sebab kehadiran anak rontok. Jangan percaya. Tuh, agama yang kata gitu, cuman gak ada yang berani sampein. Aneh yang berani di Jakarta. Sebab aneh bawa ilmu Allah Ta'ala, bawa ilmu Rasulullah, kitab-kitabnya pun ente bisa baca. Iya. Kitab-kitabnya ente bisa baca. Oh, artinya begitu, keterangannya begitu. Baru. Nah, kalau ilmunya sudah benar, orang itu nggak percaya, berarti orang itu bukanlah orang-orang benar. Ngapain ente berimam sama orang yang nggak benar? Ente sekolah, ente otaknya normal, sekolah di sekolahan luar biasa yang akalnya pada kurang, mau nggak ente? Nggak mau. Loh, kenapa dibimbing sama orang yang nggak tahu ilmu ente mau? Berarti ente orang nggak benar, ente orang yang akalnya tidak sempurna. Tuh, begitu caranya. Bikin marwiyah nanti, jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya anak muda di marwiyah, anak muda atau orang tuanya. Oh iya, nanti malam Senin ketiga insyaallah habis maghrib aneh jalan, insyaallah jam 8 aneh udah sampai. Insyaallah. Nanti insyaallah. Aneh baca doa yang mudah-mudahan kita doa buat keberkahan semua untuk orang-orang sana. Itu doa aneh semua membawa keberkahan. Aneh punya doa Fatihah semua membawa keberkahan. Kalau keberkahan mereka sudah hindari, apalagi yang mereka dapati? Kalau keberkahan sudah mereka kabur dari keberkahan, biar 16 kali pergi haji dalam 6 tahun, tetap juga nggak ada keberkahan di Mekah. Nggak ada. Ente berziarah Nabi, nggak bisa. Nabi buang muka sama kalian, nggak bisa. Rasulullah buang muka. Iya, Ka'bah sebetulnya teriak, nggak mau ente pijak. Ka'bah teriak, tanah-tanah haram teriak waktu ente pijak. Karena emang ente budak di dunia, ya sudah. Iya, orang yang budak di dunia itu dia dengar ilmu agama kabur, dengar pandangan agama kabur, dengar nasihat agama kabur. Oh iya. Jadi kalau ada orang-orang sini yang berbetulan dengar pandangan ilmu agama yang Anda sampaikan nggak tembus, mereka suruh tanya Anda. Tuh, jangan suka memberikan komentar seorang diri. Apa ente? Jangan memberikan komentar seorang diri. Tanya Habib yang ajar, tanya Habib yang bicara. Tentu Habib tahu jawabannya. Begitu, tuh Anda punya ilmu begitu, lapang dada. Manusia siapapun orangnya, kalau nggak paham bahasa yang Anda sampaikan dalam bentuk pandangan agama, dipersilakan bertanya. Tuh, sebab pandangan aneh nggak sama dengan pandangan orang yang pintar ilmu pengetahuan dunia. Pandangan aneh hanya pandangan agama. Kalau dikatakan pandangan agama, nggak keluar dari hukum-hukum agama, dari keterangan-keterangan ahli-ahli agama yang bersumber dari kitab-kitab agama. Jadi kalau orang itu nggak paham, jangan memberikan komentar sendiri. Tanya si guru yang bicara. Tuh, baru tahu jawabannya. Begitu jawabannya tuh. Omongan begitu jawabannya begitu. Ini jalannya begini. Akhirnya begitu. Jadi jangan buruk sangka. Jelas ya. Jadi kembali kepada sunat-sunat sholat, ya. Abad sholat begitu, tahiyat pertama dan duduknya namanya abad sholat. Apalagi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat pertama. Dan apalagi bersalawat kepada keluarganya Rasulullah SAW dalam tahiyat akhir. Tahiyat pertama ada, tahiyat akhir ada. Berarti tahiyat pertama dan tahiyat akhir hanya ada dalam zuhur, asar, maghrib, isya. Yo, kalau subuh terusin aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tahiyat cuma satu. Kalau ente mau bikin 3 boleh gak? Amin, ente terserah. Ente bikin 3 terserah, saya mau ikutin lo. Subuh 3 tahiyat. Subuh 3 tahiyat. Gimana caranya? Itu ya.
Dan apalagi yang disebut sebagai sunnah abad, wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallama fihi, dan berselawat, wassalatu wassalamu, dan berselawat serta memberi salam ya ala nabiyyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi dan juga pada sahabatnya, dan para sahabatnya fihi, yakni fi subhi, yakni fil qunut. Dia berselawat kepada Nabi Muhammad dan juga bersalam kepada Nabi Muhammad, ya, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya di waktu subuh, yakni pada saat pelaksanaan sholat subuh, pada saat kunut. Oh, seperti apa? Allahumma hdini, kalau ente sendirian bacanya Allahumma hdini. Kalau ente jadi jadi makmum, ngerti adik imam, 2 orang kayak 3 orang sendiri kayak imamnya 1, makmumnya 1, bacanya jangan Allahumma hdini, dini. Jangan Allahumma hdina bacanya. Dina na tu na domir rahnu kami. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tuh. Nah, baru deh. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oh, itu dia tuh sunnah abad tuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu namanya sunnah abad dalam subuh. Waktu kunut. Itu sembahyang pakai kunut ya? Pakai. Oh, orang nggak sembahyang nggak mau kunut, biarin aja lo, sama Tuhan bereken. Sama Tuhan bereken diajar mulia. Sebab kunut kan doa Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berilah aku hidayat atau petunjuk lihat kepada orang-orang yang engkau telah beri petunjuk. Bayangin, kan kunut kan doa tuh, sama doa lo udah kagak mau, kapan lo benernya? Oh, jadi inti sembahyang subuh tetap pakai kunut. Kalau ada yang nggak pakai kunut, biarin aja. Oh iya, lo doa belum tentu Tuhan terima. Dugaan didoain lo nggak mau. Didoain lo nggak mau. Tinggal amin, amin doang, nggak bayar ongkos, nggak pakai ongkos, amin merengut. Ya gitu ya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Turun deh. Itu mancing. Itu turunnya mancing. Jelas ya? Nah, selesai. Jadi itulah yang disebut sebagai sunnah abad atau abadus sholat. Tuh, sunnah abad dalam sembahyang. Lanjutan hayatus sholat. Hayat sholat atau sunnah hayat. Hayatus sholat, hayat sholat, iya yaitu raf'ul yadaini hadwal mankibain, mengangkat kedua tangan sejajar dengan 2 pundak. Jadi jangan begini, Allah, lu mau ngapain? Lu kira ngantri bus. Udah sejajar, 2 tangan sejajar dengan 2 pundak. Ngerti ya? Pengertian sejajar kira-kira udah pas ya sudah. Jangan ente lirikin, ini udah pas belum? Jangan. Ya, jangan. Ya. Ya, asal kira-kira sejajar udah. Ya, raf'ul yadain mengangkat kedua tangan hadwal mankibain sejajar dengan 2 pundak. Allahu akbar. Udah lebih dikit enggak apa-apa. Atau ada yang begini sedikit, agak ke kuping dikit nggak apa-apa. Orang biasa mukul beduk nyaring, ya jadi kupingnya pengeng. Oh, ya deh, nggak apa-apa dikit ya. Pokoknya jangan, ya, jangan itu namanya main bola kalah. Ya, pokoknya sejajar kedua tangan dengan 2 pundak. Itu disebut dengan sunnah hayat. Itu. Apa lagi? Wa du'aul istiftah. Membaca doa istiftah. Doa istiftah itu apa? Bacaannya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya sampai selesai. Itu mesti apa? Mesti? Itu jangan bertebang dagu, jangan. Itu tanggung, hari hilang jalanan. Itu. Paham deh? Itu doa istiftah baca.
Iya, Sholli fardhu maghrib salah satu rakaat mustaqbil qiblat imaman atau makmuman la ta'ala Allahu akbar. Tapi Allahu akbar baca Allahu akbar kabira. Tuh, sampai habis. Itu disebut dengan doaul istiftah. Itu jatuhnya sebagai sunat hayat. Gitu. Jelas tuh ya? Jelas. Ente bisa cukur kumis ya? Orang sini kumisnya kok cakep-cakep, ini bingung. Mungkin pakai getah palem kali. Pakai getah palem, cakep-cakep amat. Ini kumis aneh cukur rapi, mencong lagi. Heran. Ini pada cakep-cakep amat kumisnya. Itu heran. Kok Pak Sodikun kumisnya biar kelihatannya panjang tetap nggak pantas. Orang ada yang pakai kumis jadi manis, ada yang pakai kumis nggak kelihatan manis. Jadi orang lihat enak aja. Itu. Kalau ente yang masih muda, kumis boleh dipasang. Itu, tapi jenggot jangan, masih muda masalahnya begitu. Kalau kumis kagak jenggot banyak nggak apa-apa. Nggak apa. Ada orang jenggotnya banyak kumisnya kagak ada sih, ada kayak tawon Saudi. Ada orang kumisnya kagak jenggotnya banyak, ada orang yang begitu. Kalau kita lain, kumis kita mencong, jenggot kagak. Itu. Ini anak muda banyak nih kalau giliran ngaji di sini nih, ya banyak artinya, ya nggak kurang dari 25 orang gitu ya. Apa karena di pondok ada anak perawan jadi pada ngajinya betah? Oh ya, kari gitu, jangan ente, jangan kumpul di majlis taklim mana hanya karena ada anak pondok yang ente jadikan sasaran, jangan. Itu, oh ya, jangan ente mondok, wah banyak awewe lo, waduh. Udah, mungkin bayarannya bulan Juni, dobelin sampai Desember karena ada awewe, jangan. Akhirnya bayaran double, perempuan nggak dapet lo. Kata Didin, gue ikut jadi pondok jangan Din, di Muria banyak Din perempuan Din, banyak di Muria perempuan Din. Kemudian kalau siang pada nggak kesendal. Iya, orang pada pakai selop, orang pada kerja. Masa kayak kerja kayak sendal Din kan kagak. Jelas ya, jadi doa istiftah begitu. Dan apalagi wa ta'awudzu, dan membaca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu namanya at-ta'awudz. Tuh, jadi waktu kita Allahu akbar kabira sampai selesai, mau baca Fatihah, baca dulu. Tuh pelan-pelan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru mulai baca surah. Oh iya, surah Fatihah. Jadi sebelum baca Fatihah tuh, habis baca tadi tuh Allahu akbar kabira, baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru mulai baca surat Fatihah itu. Nah, jadi at-ta'awudz ini, baca a'udzubillah ini yang disebut sebagai sunnah hayat gitu. Kalau Fatihah kan wajib ya, Fatihah wajib kan, fardhu shalah kan Fatihah wajib. Apalagi yang disebut sebagai sunnat hayat, wa qira'atus surati ba'dal fatihati, dan membaca surah apaan aja boleh, kuliah boleh, kulhu. Yang jadi gacaan kita biasa kuliah, kulhu. Itu gacaan kita itu. Ente jarang apal lam yakunnya, jarang ente. Hal ataka haditsul ghasyiyah jarang, dari ujung ke ujung nih. Oh iya, kok ane mau tes atau enggak apal nih. Oh iya, orang dibiasain kuliah kulhu. Itu orang yang apalnya kuliah kulhu jago tahlil. Iya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas, sama ayat kursi diapalin tuh. Dari mulai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, merjak surah Baqarah akhir sama ayat kursi. Apal tuh orang sini. Apalannya itu doang. Oh, fardu wudu, fardu salat kagak tahu. Air udah jauh panggang dari api. Tahu masalah air jauh panggang dari api. Kalau orang nggak tahu masalah air, tetap sembahyangnya nggak sah. Tetap sembahyangnya nggak sah. Dengan ada yang majlis ilmu, kan majlis ilmu model begini nggak ada di Serengseng. Nggak ada ente. Majlis ilmu model begini nih, kok nggak ada di Serengseng? Ada nggak? Terang-terangan nggak ada. Nggak ada, ada taker kok. Nggak ada. Kebetulan, nah, ada guru datang, kesempatan ngambil ilmu, apalagi ini di pondok, kesempatan.
Yang ada apaan? Kitab tebal-tebal. Udah gurunya nggak bisa baca kitab tebal. Dia ngerti ente dibohongin sama orang. Gurunya ngajarin kitab tebal. Fathul Gharib, Fathul Mu'in, Riyadhus Shalihin. Udah gurunya nggak bisa baca. Emang baca kitab tebal pakai apaan? Pakai kalkulator, pakai ilmu Allah Ta'ala, pakai alat, pakai ilmu tata bahasa Arab, pakai ilmu sorof, pakai sesuatunya. Ngajar orang sekarang kebanyakan ngajar kitab tebal, udah boleh lihat terjemahan di rumahnya. Iya, ada bacaan kitab pakai baris, baris terjemahannya di rumahnya. Ya paling, depan ente pura-pura udah jadi singa. Ya singa perawan. Makanya kalau adik-anak pada rontok. Itu, yang ngerti ente. Pokoknya bikin majlis ilmu dimanapun. Dia nggak dapat dukungan, pindah. Nabi pindah nggak dari tempat kelahirannya? Rasulullah pindah nggak dari tempat kelahirannya? Pindah. Karena apa? Tidak beroleh dukungan. Allah Ta'ala suruh pindah kau sana, hijrah. Orang itu tidak ada yang baik. Pindah hijrah. Tuh. Oh iya, waktu dia hijrah dapat musuh lagi. Selalu ilmu Allah Ta'ala, kalau betul guru mengajar bahwa ilmu Allah Ta'ala, nasihat-nasihat Allah Ta'ala, nasihat Rasulullah, nasihat sahabat, nasihat tabi'an, nasihat wali-wali, selalu beroleh permusuhan dari orang-orang Islam. Itu tanda Nabi dimusuhin karena bawa ilmu Allah Ta'ala, sahabat dimusuhin karena bawa ilmu Rasulullah. Iya, tabi'in dimusuhin karena ngikutin perjalanan para sahabat. Sebawah tabi'in namanya tabi'in, mengikuti perjalanan tabi'in dan ke atasnya tabi'in dimusuhi lagi. Tuh, terus berpindah dari satu negara ke lain negara, dari satu kampung ke lain kampung, dari satu kota ke lain kota. Itu udah tanda kebenaran selalu beroleh benturan. Tanda-tanda ilmu yang benar, tanda-tanda perjalanan orang yang benar selalu beroleh benturan-benturan dari manusia yang nggak kepengen benar, tampangnya benar. Tampangnya yang benar. Tampangnya benar, sebab kok orang yang tampang benar nggak pernah benar dia. Kok kita kan kagak. Gue nggak perlu tampang benar, yang penting gue pengen ngaji bisa jadi orang benar. Tuh lain orang. Tuh ilmu benar di atas benar. Makanya yang nggak punya hati benar rontok dari kebenaran. Tuh begitu aja kuncinya. Jadi kita kalau pada masanya ngerti ya, nggak dapat dukungan, inti sudah tersendat-sendat, ada satu tempat yang menerima lapang dada, inti pindah, aneh yang datang. Itu aneh yang datang. Itu bukti donatur bulanan diminta buat apa? Buat menjaga-jaga. Tuh kalau jamaah majelis taklim melemah keadaan keuangannya, melalui donatur bulanan itu aneh manfaatkan. Otak anu di jalan lebih dulu. Sebelum terjadi aku punya majelis taklim, aku harus sudah bikin lubung padi lebih dulu. Tuh, jadi uang dulu anu kumpulkan dari jamaah majelis taklim. Ini yang ikhlas ikhlas dari mana aja. Itulah orang-orang yang dapat doa ana di situ. Pagi, siang, sore, malam dapat ke mereka doa-doa ana terus. Tuh, pada masanya majelis taklim terjadi perubahan-perubahan atau pergeseran. Yani orang-orang seputar nggak demen dengan ilmu Allah Ta'ala, tapi pintar baca nama Allah Ta'ala. Padahal sudah keluar dari jalan Allah Ta'ala. Tuh, akibatnya ente tergeser atau diusir dan sebagainya. Jadi ya, pindah ke lain tempat. Tuh, uang-uang donatur itu akan anda manfaatkan. Jelas tuh maknanya maksudnya. Gitu. Makanya ente biar banyak syukur sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah, gua ketemu Habib mau ngajarin bener. Alhamdulillah, ada Habib mau ngajarin gua bener. Tuh, biar syukur. Kalau ente ngumpul sama anda nggak ada syukurnya, satu masa ente Tuhan angkat dari badan anda. Dari depan majelis taklim anak Allah Ta'ala geser ente. Kalau ente nggak ada syukurnya sama Allah Ta'ala, bertemu muka dengan anak melalui ilmu Allah Ta'ala itu sendiri, nggak syukur sama Allah Ta'ala, berarti ya Allah Ta'ala angkat badan ente, nggak bisa lagi ketemu sama anak. Atau anak Allah Ta'ala angkat tidak masuk lagi ke wilayah di mana ente tinggal. Itulah kehancuran buat muslimin. Itu kehancuran ente, fatal ente, fatal. Pertama anda datang udah kasih tahu, paling lambat 10 tahun hancur. Kehancuran jelas sejak nama masuk.